Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan proyek kita setelah kemarin kita sama-sama membuat proyek tentang ondel-ondel. Untuk kali ini, Bapak akan menjelaskan proyek kita selanjutnya, yaitu tentang keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari simak video ini selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Nama Bapak Zaki, Bapak berasal dari Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat banyak sekali kebudayaan yang ada di sana. Di antaranya adalah alat musiknya. Alat musik di Sumatera Barat yang sangat terkenal disebut dengan saluang. Saluang ini seperti suling di kebudayaan Sunda. Nah, selanjutnya di Sumatera Barat juga itu terkenal dengan tarian yang sangat indah, yaitu tari piring. Tari piring ini keren loh, karena merupakan tarian yang mempunyai unsur-unsur silat tradisional di dalamnya. Tadi dari Mr. Jaki sudah mengenalkan tentang alat musik. Nah, sekarang Miss Tamta mau memperkenalkan baju adat daerah Sumatera Barat, yaitu baju kurung. Dan yang terakhir adalah makanan tradisional dari Sumatera Barat. Kalian tahu nggak makanan tradisional dari Sumatera Barat apa? Ya, namanya rendang. Rendang itu adalah salah satu the most delicious food from Indonesia, adalah rendang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, kali ini teman-teman, Pak Yayan akan memperkenalkan kebudayaan keanekaragaman dari Provinsi Jawa Barat. Nah, salah satunya teman-teman di sini ada tarian Jaipong. Nah, ini salah satu tarian khas dari Jawa Barat. Yang kedua, alat musiknya. Alat musik yaitu angklung atau calung yang terbuat atau yang bahannya dari bambu. Nah, teman-teman, selanjutnya juga ada ciri khas atau makanan daerah dari Jawa Barat, yaitu nasi timbel atau nasi liwet. Tetapi di sini nasi timbel dibungkus, dikukus dengan daun pisang. Di sini ada tempe dan tahu seperti itu. Kemudian tidak kalah menariknya juga ada pakaian khas Jawa Barat nih, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini juga ada belangkonnya. Ya, ini jadi ciri khas dari Jawa Barat. Kemudian, nah ini tidak kalah menariknya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengeksplor bahwa ini adalah kesenian atau alat yang bisa dipukul mengeluarkan bunyi, yaitu kendang. Ya, kendang ini terbuat dari kulit, kemudian dari kayu. Itu salah satu dari budaya Jawa Barat. Iya Pak Jaki. Iya, terima kasih Pak Jaki. Wow, Pak Jaki. Memang ya, terima kasih Pak Jaki. Oke, terima kasih. Inilah butuhnya, saudara. Nah, kalau Pak Sadam berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara itu ibu kotanya adalah Medan. Kali ini Pak Sadam akan menjelaskan tentang kebudayaan dari Sumatera Utara. Yang pertama adalah tari tortor. Seperti ini tari tortor, dan mereka itu setiap kali tari tortor akan memakai pakaian adat dari Sumatera Utara, namanya kain ulos. Selanjutnya ada gondang. Dan gondang ini biasanya dipakai ketika melakukan tari tortor juga. Terbuat dari kayu. Selanjutnya, makanan dari Sumatera Utara yang pertama adalah lemang. Lemang ini dimasak di dalam bambu yang terbuat dari beras ketan dan dimasaknya dengan cara dibakar. Selanjutnya teman-teman, makanan dari Sumatera Utara, tepatnya dari kota Medan, mie Medan. Dan yang terakhir, makanan dari Sumatera Utara itu tepatnya dari daerah Samosir, yaitu arsik. Arsik adalah ikan yang dimasak dengan bumbu khusus dari daerah Sumatera Utara. Dan ini juga sering digunakan untuk makanan ketika pernikahan atau acara adat. Nah,
Teman-teman, Miss Putri berasal dari suku Jawa. Miss Putri akan mengenalkan kepada teman-teman suku Jawa. Salah satunya adalah tarian tradisional dari suku Jawa, yaitu ada tarian Reog Ponorogo. Nah, begini teman-teman tariannya. Penari utamanya adalah yang berkepala singa. Kemudian ada juga tarian kuda lumping. Nah, penarinya menunggangi kuda. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira Pak Munji dari mana ya? Nah, Pak Munji berasal dari kota Jawa Timur. Jadi Pak Munji lahir di Jawa Timur, lahir di kota Gresik. Kota Gresik itu ada yang menyebut kota santri, karena di sana banyak pesantren. Bahkan dulu ada dakwah agama Islam yang sangat terkenal, yaitu Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim. Dan kota Gresik juga itu mempunyai makanan khas, yaitu makanannya adalah pudak. Ini gambarnya. Ini pudak terbuat dari tepung ketan, juga santan kelapa. Kemudian uniknya dibungkus dengan daun jambe dan yang dijahit. Nah, ini bentuknya ya. Dan rasanya enak, manis. Makanan khas berikutnya adalah ini, tahu campur ya, teman-teman. Tahu campur ini terbuat dari, namanya juga tahu campur, intinya adalah ada tahu. Kemudian ada sayuran-sayuran, yaitu toge ya, toge, ada selada ya, ada selada. Kemudian ada lemak, ada daging, dan lain sebagainya yang menambah sedapnya makanan khas tersebut, makanan khas tahu campur ini. Dan tahu campur ini lebih khasnya lagi adalah kuahnya itu diberi tambahan dengan yang disebut namanya petis. Nah, petis khas Jawa Timur, apalagi yang dari Madura itu mantap sekali, nikmat sekali ya. Bisa dicoba, bisa dicari. Kalau kalian berkunjung ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Gresik, atau ke Lamongan, bisa mencari makanan ini. Selanjutnya, Pak Munji juga akan menjelaskan sedikit tentang kesenian atau kebudayaan dari Jawa Timur. Salah satu keseniannya yang sampai sekarang itu disukai oleh masyarakat, yaitu adalah bonang. Dulu dipakai oleh para wali untuk berdakwah agama Islam. Nah, ini sejenis gamelan bonang. Nah, alat ini digunakan untuk upacara-upacara adat, untuk menembangkan lagu-lagu Jawa, tembang-tembang Jawa. Jadi alat ini, tapi pertama kali digunakan untuk dakwah Islam ya, agar orang yang penonton pertunjukan itu nanti tertarik dan sebagai karcisnya itu adalah membaca syahadat. Itulah teman-teman sedikit jelasan tentang kebudayaan dari suku Jawa, khususnya Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Teman-teman masih ingat dong dengan ikon kita yang pernah kita buat ya? Ondel-ondel adalah salah satu ikon dari Provinsi DKI Jakarta. Nanti akan lebih dijelaskan kembali oleh Miss Yuli dengan Mr. Jaka. Kebetulan mereka juga dari suku yang sama, seperti BJJ dari DKI Jakarta Betawi. Oke teman-teman, Miss Yuli akan melanjutkan kebudayaan Betawi yang lainnya. 1. Rebab. Rebab biasanya berukuran kecil dan rebananya terbuat dari kulit domba. Cara memainkan rebab adalah dengan cara digesek. Ada makanan kerak telur. Kerak telur terbuat dari nasi ketan yang dicampur dengan telur dan dibubuhi dengan serundeng, kelapa, dan bawang goreng. 3. Ada gado-gado. Gado-gado terbuat dari berbagai macam sayuran dengan bumbu kacang. Nah, teman-teman, tadi Miss Yuli sudah menjelaskan tentang makanan dan alat musik khas Betawi. Sekarang Pak Zakaria akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pakaian adat Betawi. Untuk yang muslimah atau yang wanita, pakaian adat Betawi yaitu kebaya dan kain batik serta jilbabnya yang berwarna-warni.
Serta untuk yang muslim atau yang lelakinya yaitu memakai jas hitam dan belangkon. Yang kedua adalah tari topeng. Tari topeng khas Betawi ini biasanya ditampilkan pada saat pembukaan atau penerimaan tamu, bahkan pernikahan orang-orang Betawi biasanya memakai atau menampilkan tari topeng. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengarkan beberapa penjelasan dari Miss sama Misternya tentang berbagai macam suku budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari suku Jawa, terusnya ada juga suku Minang, terusnya ada juga suku Sunda, yaitu dari Jawa Barat tentunya. Oke teman-teman, tadi Pak Yayan khususnya sudah mengenalkan beberapa ya alat musik, tapi tadi yang Miss Dian lihat itu dari Pak Yayan, ini dari suku apa ya tadi ya? Ini suku Sunda ya tadi, sama ini yang dari Minang, di sini ada gendang dan di sini ada saluang. Nah, Miss Dian mau kasih tahu dulu sebentar tentang alat musik ini. Teman-teman, ketika kita memukul gendang ini, dia akan menghasilkan bunyi. Dan bunyi sendiri dihasilkan dari benda yang bergetar. Ketika dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Dung, dung, dung. Nah, kayak gitu tuh suaranya. Teman-teman, tadi kita punya banyak banget berbagai macam suku. Itu artinya keberagaman suku bangsa di Indonesia ini sangat banyak. Dan kita harus menghargainya. Kenapa? Makanya ada simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Seperti Pak Zaki dan Pak Yayan tadi. Sukunya beda teman-teman. Tapi mereka tetap saling menghargai dan saling tolong-menolong. Nah, itulah gunanya keberagaman yang ada. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling melecehkan, tapi untuk saling menghargai. Bantu-membantu juga supaya kita tidak dijajah sama negara lain. Kalau kita terpecah belah, nanti kita akan dijajah sama negara lain. Seperti juga ada nih, Pancasila kan ada 5 silanya. Sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya kita harus bersatu. Tadi kita bilang keragaman yang berbeda, walaupun berbeda-beda kita bersatu. Supaya apa? Negara kita ini aman, sentosa, dan damai. Yuk teman-teman, sekarang kita jaga persatuan dan kesatuan negara kita. Supaya negara kita makmur, adil, sentosa seperti yang tadi Miss Dian bilang loh. Teman-teman tetap semangat and be happy to learn. See you! Nah teman-teman, bagaimana dengan video tadi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru? Nah, insya Allah ini adalah video contoh dari proyek teman-teman ke depan dalam 1 bulan ke depan. Nah, teman-teman boleh memilih dari suku asal ayah atau bunda. Lalu teman-teman buat videonya semenarik mungkin. Bisa juga nanti teman-teman memunculkan atau menonjolkan satu di antara kesenian atau kebudayaan dari daerah tersebut. Nanti teman-teman jelaskan betapa unik dan menariknya dari kebudayaan tersebut. Oke teman-teman, insya Allah teman-teman bisa ya. Kita akan tunggu, Bapak Ibu akan tunggu proyek kreasi teman-teman yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu di proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.